pada tanggal 21 Oktober tahun 1949 di Tel Aviv, Israel. Dia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dan berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang mentereng di bidangnya. Ayahnya bernama Benzoan Netanyahu, yang dikenal sebagai profesor sejarah Yahudi dan mantan editor Hebrew Ensiklopedia Ibrani. Sedangkan ibunya bernama Sila Segal. Kakeknya dari pihak ayahnya bernama Natan Miliukovsky adalah seorang rabi Zionis terkemuka dan juga seorang penulis terkenal Yahudi. Ketika kakeknya Natan berimigrasi ke Israel, dia mengubah nama belakangnya yang semula Miliukovsky menjadi Netanyahu, yang memiliki arti Tuhan telah memberi. Pergantian nama menjadi nama Ibrani ini sudah biasa dilakukan oleh kebanyakan orang Yahudi sebagai tanda dukungan terhadap bahasa Ibrani yang akan menjadi bahasa resmi Israel. Sejak saat itu keluarganya memiliki nama belakang Netanyahu. Pada awalnya, Benyamin Netanyahu dibesarkan dan dididik di Yerusalem, di mana dia bersekolah di sekolah dasar Hindieta Seoul. Ketika berusia 14 tahun, keluarganya pindah ke Amerika Serikat, tepatnya di Cheltenham Township, Pennsylvania, pinggiran kota Philadelphia, di mana ayahnya mendapat posisi pekerjaan sebagai profesor sejarawan Yahudi di Philadelphia, Amerika Serikat. Di sanalah Netanyahu yang juga dipanggil Bibi ini menghabiskan sebagian besar masa remajanya. Karena tinggal lama di Amerika, sampai hari ini ia berbicara bahasa Inggris dengan logat Amerika. Lebih tepatnya, dia masih mempertahankan sebagian besar aksen Philadelphia-nya. Benyamin Netanyahu bersekolah dan lulus dari Cheltenham High School, di mana dia juga aktif di klub debat, klub catur, dan sepak bola. Setelah lulus SMA pada tahun 1967, Netanyahu kembali ke Israel untuk mendaftar di pasukan pertahanan Israel atau IDF. Ia dilatih sebagai prajurit tempur dan bertugas selama 5 tahun dengan pangkat kapten di unit pasukan khusus IDF Sayeret Matkal yang merupakan unit elit pasukan Israel. Sejumlah operasi militer pernah dijalaninya, termasuk serangan Israel pada tahun 1968 di Bandara Beirut, Lebanon. Dan yang paling populer adalah dia ikut terlibat dalam pasukan olerasi khusus penyelamatan jet penumpang Sabena penerbangan 571 yang dibajak di Bandara Tel Aviv pada bulan Mei tahun 1972, di mana dia mengalami luka tembak di bahu. Aksi penyelamatan itu dikenal dengan nama Sandi Isotop, yang dipimpin oleh pemimpin masa depan Israel, yaitu Ehud Barak, ambil bagian dalam Perang Timur Tengah, di mana dia bertugas dan ikut terlibat di Perang Yom Kippur. Dia mengambil bagian dalam serangan pasukan khusus di sepanjang terusan Suez melawan pasukan Mesir, sebelum memimpin serangan komando jauh di dalam wilayah Suriah yang rinciannya masih dirahasiakan hingga saat ini. Setelah menyelesaikan dinas militer tersebut, Netanyahu kembali ke Amerika Serikat. Dia melanjutkan pendidikannya hingga memperoleh gelar sarjana dan master di Massachusetts Institute of Technology atau MIT dengan program studi arsitektur dan manajemen. Dia juga pernah belajar ilmu politik di Harvard University. Pada tahun 1976, dia sempat bekerja di Boston Consulting Group, tapi kabar buruk datang dari tanah airnya. Saudara laki-laki tertuanya, yaitu Jonathan Netanyahu, seorang komandan pasukan khusus Israel, terbunuh saat mencoba membebaskan sandera dari pesawat Air France yang dibajak di Uganda. Kematian saudaranya berdampak besar pada keluarga Netanyahu. Aksi heroik Jonathan menjadikan Jonathan terkenal di Israel. Netanyahu setelah itu menetap di Israel dan mendirikan lembaga anti-terorisme untuk mengenang saudaranya. Adik Benyamin Netanyahu, yaitu Ido Netanyahu, juga tinggal di Israel dan berprofesi sebagai seorang radiologi, penulis Israel, dan seorang dramawan. Upaya kontraterorisme internasional ini ternyata turut membantu meluncurkan karir politiknya. Hingga pada tahun 1982, Netanyahu menjadi duta besar Israel di Washington DC. Sebagai orang yang fasih berbahasa Inggris dengan aksen Amerika yang khas, dia segera menjadi wajah yang dikenal di televisi Amerika Serikat dan menjadi perwakilan yang efektif bagi Israel.
Setelah bertugas di kedutaan Israel di Washington DC pada tahun 1982 hingga tahun 1984, dia menjadi duta besar Israel untuk PBB pada tahun 1984 hingga tahun 1988. Selama berada di PBB, dia berhasil memimpin kampanye untuk mendeklasifikasi arsip PBB tentang kejahatan perang Nazi. Benyamin Netanyahu kemudian terpilih sebagai anggota parlemen Israel dari partai sayap kanan Likud. Dia menjabat sebagai wakil menteri untuk urusan luar negeri pada tahun 1988. 5 tahun kemudian dia terpilih sebagai ketua partai Likud. Posisi ini sekaligus mendorongnya naik ke kontestasi pemimpin tertinggi Israel sebagai calon Perdana Menteri. Pada tahun 1996, Benyamin Netanyahu memenangkan jabatan Perdana Menteri Israel di usianya yang ke-47 tahun, mengalahkan saingannya dari Partai Buruh, yaitu Shimon Peres. Keberhasilan ini membawanya menjadi pemimpin termuda Israel yang pertama setelah negara itu didirikan pada tahun 1948. Netanyahu sempat mengkritik keras perjanjian perdamaian Oslo pada tahun 1993 antara Israel dan Palestina. Selama masa jabatannya sebagai Perdana Menteri Israel, ia menandatangani perjanjian Hebron dan perjanjian Wine untuk memajukan proses perdamaian dengan Palestina, di mana dia menandatangani kesepakatan yang menyerahkan omset otoritas sipil dari Hebron ke kendali otoritas Palestina. Selain itu, Netanyahu juga menyetujui penarikan lebih lanjut pasukan dari tepi barat yang diduduki Israel. Kebijakan ini menimbulkan banyak pertentangan dari sayap kiri politik di Israel dan juga kehilangan dukungan dari sayap kanan Israel karena konsesi kepada Palestina di Hebron dan di tempat lain. Sementara di dalam negeri, dia memperluas privatisasi pemerintah, meliberalisasi peraturan mata uang, hingga mengurangi defisit negara. Pada tahun 1999, setelah mengadakan pemilu 17 bulan lebih awal dari seharusnya, Netanyahu dikalahkan oleh pemimpin Partai Buruh Ehud Barak, mantan komandannya. Setelah kekalahan itu, Netanyahu mengundurkan diri sebagai pemimpin Likud dan digantikan oleh Ariel Sharon. Namun dia kembali masuk ke pemerintahan setelah Ariel Sharon terpilih sebagai Perdana Menteri pada tahun 2001. Kali ini Netanyahu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan kemudian sebagai Menteri Keuangan. Sebagai Menteri Keuangan, Netanyahu menjalankan rencana ekonomi yang hebat untuk memperbaiki ekonomi Israel dari keterpurukannya selama Intifada Al-Aqsa. Rencana itu meliputi langkah terhadap pasar bebas. Walau banyak lawannya yang melihat itu sebagai langkah yang dianggap kontroversial. Pada tahun 2005 dia mengundurkan diri sebagai Menteri Keuangan sebagai protes atas penarikan Israel dari jalur Gaza. Pada tahun 2009, Netanyahu kembali memenangkan kepemimpinan di Partai Likud dan terpilih sebagai Perdana Menteri untuk kedua kalinya. Setelah itu, untuk pertama kalinya dia menyetujui pembekuan pembangunan selama 10 bulan di tepi barat. Periode itu memungkinkan pembicaraan damai dengan Palestina. Pemimpin Israel ini ketika itu menyerukan demilitarisasi Palestina yang mengakui negara Yahudi. Dalam pidatonya yang terkenal pada bulan Juni tahun 2009, di Universitas Bar Ilan dia berkata, "Saya mengatakan kepada Presiden Obama di Washington, jika kami Israel mendapatkan jaminan demilitarisasi Palestina, dan jika Palestina mengakui Israel sebagai negara Yahudi, kami siap menyetujui perjanjian damai secara nyata." Tetapi negosiasi gagal pada akhir tahun 2010. Serangan Palestina dan aksi militer Israel berulang kali membawa negara Zionis ke dalam konfrontasi di dalam dan sekitar jalur Gaza sebelum dan setelah Netanyahu kembali menjabat pada tahun 2009. Pada akhir tahun 2012, ia memerintahkan serangan besar-besaran serta berkobar lagi, dan setelah gelombang serangan roket pada bulan Juli tahun 2014. Insiden ini kembali ditanggapinya dengan kampanye militer lainnya. Di akhir perang 50 hari tersebut, Netanyahu menyatakan bahwa tujuannya untuk merusak kemampuan militan dalam menembakkan roket telah tercapai. Namun secara internasional, operasi tersebut dikritik karena tingginya jumlah korban warga Palestina. Perang 50 hari itu
tercatat menewaskan lebih dari 2.100 warga Palestina. Dan menurut pejabat PBB dan Palestina, kebanyakan dari mereka adalah warga sipil. Di pihak Israel, 67 tentara dan 6 warga sipil tewas. Pada akhir tahun 2014, perselisihan pendapat yang serius telah muncul dalam koalisi pemerintahan mengenai masalah anggaran dan rancangan undang-undang kontroversial yang akan mendefinisikan Israel sebagai negara. Pada tahun 2015, pemilu diselenggarakan di tengah kontroversi, dan pemilu itu dimenangkan oleh Benjamin Netanyahu. Dia berhasil mengalahkan Isaac Herzog dari Partai Zionis Union. Di tahun 2016, Benjamin Netanyahu sempat terseret kasus korupsi. Ia dituding telah memberikan bantuan pembiayaan kepada pengusaha dan mendapat barang-barang mewah sebagai imbalannya. Kendati demikian, kasus tersebut tergerus begitu saja. Meskipun selama konflik Israel mendapat dukungan dari Amerika Serikat, yang merupakan sekutu terdekatnya, tetapi hubungan antara Netanyahu di masa pemerintahan Presiden Barack Obama terbilang sulit. Hubungan keduanya menjadi sangat buruk ketika Netanyahu berpidato di depan Kongres Amerika Serikat pada bulan Maret tahun 2015, 2 minggu sebelum pemilihan negaranya. Netanyahu mengkritik kebijakan Amerika Serikat atas kesepakatan buruk yang timbul dari negosiasi Amerika Serikat dengan Iran atas program nuklirnya. Presiden Obama terus membela rencana tersebut. Dengan kedua pemimpin memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang apa yang seharusnya menjadi tujuan akhir kemampuan senjata Iran. Pemerintahan Obama mengutuk kunjungan itu, serta menyebutnya sudah mengganggu dan merusak hubungan. Hubungan Amerika Serikat dan Israel berubah di bawah Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pada tanggal 6 Desember tahun 2017, Presiden ke-45 Amerika Serikat itu mengumumkan pemerintahannya secara resmi dan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Langkah itu dikritik oleh otoritas Palestina dan sebagian besar negara anggota PBB, tetapi dipuji oleh para pemimpin Israel. Orang-orang Yahudi dan negara Yahudi akan selamanya bersyukur, kata Netanyahu dalam sebuah video. Dia menyebut keputusan itu berani dan adil. Lebih dari 1 tahun kemudian, Trump juga mengakui kedaulatan Israel atas dataran tinggi Golan Suriah. Trump juga membalikkan kebijakan Amerika Serikat selama beberapa dekade dan mendapatkan pujian Netanyahu. Parlemen Israel pada awal Januari tahun 2018 memberlakukan